lakukan kalau pikiran ini adalah manifestasi daripada apa yang ingin kita katakan dan ingin kita lakukan. Jika teman-teman mengatakan saya sukses, dan kemudian didukung dengan emosional serta pikiran-pikiran yang senada, maka hal tersebut akan menjadi sebuah kenyataan. Isinya belum mencakup judul, karena kan di judul disebutkan dalam konsep Al-Quran. Itu juga menjadi salah satu alasan atau landasan kenapa kemudian saya mengangkat tema law of action menurut pandangan Al-Quran, di mana disampaikan dalam Quran surah An-Najm di halaman pertama itu disebutkan tentang konsep tawakal, di mana Allah berfirman di sana, kata Allah, ambil insan di mata mana falillahil akhiratu wal ula. Allah di sana berfirman, tidak, apakah manusia mengira bahwa sesuatu yang kemudian manusia cita-citakan judul makalah dikri ya, mungkin tadi landasan dari yang di bawah yang paling intinya masalah surah Al-Mu'min ayat 6 kan, yaitu ud'uni astajib lakum ya, gitu ya, sehingga kamu bisa bukan kamu ya, dari ada beberapa konsep meminta, itu kalimat ud'u ya, kemudian juga percaya dan menerima ya, astajib itu menerima. Tadi berkaitan dengan bagaimana dengan takdir kan, betul apa yang kamu katakan bahwa takdir itu tidak judul Anda itu ada juga bisa juga dengan hukum sebab kausalitas atau sebab musabab ya, nah, itu diantaranya. Namun di tengah peradaban yang modern ini, masyarakat mengejalkan kebebasan berpikir bahwasanya menikah itu tidak membutuhkan anak karena pada anggapannya mempunyai anak adalah sebuah bentuk perbudakan. Menurut Kamus Oxford Dictionary mengungkapkan bahwasanya istilah syar'i adalah sebuah keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, yaitu dengan alasan yang utama pilihan. Allah menciptakan anak dari pasangan dulu dan Allah memberikan rasa kasih dan sayang agar kita maka tidaklah kita menjadi hamba yang berpikir. Tapi yang jadi masalah di sini itu sebetulnya bukan ranah hukum. Karena dalam ranah hukum itu semua sudah tahu. Ya kan? Nikah ya. Apa hukumnya hukumnya mencederai, misalnya memutus rahim. Itu tentu nggak boleh. Kecuali kalau ada hal medis yang mengharuskan menjadi ramai di kita ketika ada seorang muslimah berjilbab ya, beliau dia mengungkapkan bahwa saya memilih child free gitu kan ya. Wirausaha ini bernilai padah apabila dikaitkan dengan mencari keridhaan Allah, dan peran kita sebagai manusia itu yaitu khalifah fi al-ard, yaitu untuk memakmurkan bumi dan membawa bumi ke arah yang lebih baik. Semua itu bisa kita wujudkan melalui entrepreneurship. Namun faktanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Zaman sekarang banyak orang-orang yang menggunakan cara yang tidak halal seperti korupsi. Jadi kata rekonstruksi itu bisa berubah-ubah artinya. Nah, dalam makalah saya ini yang dimaksud itu rekonstruksi. Jadi terlepas antara tidak dan dipastikan bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan keberkahan di dalam usaha itu karena sosok sebagai Nabi dan Rasul dan panutan. Orang itu sudah punya empat kriteria tadi, tapi tidak punya modal. Bagaimana usaha ini membangkitkan itu? Yaitu Adam dan pasangannya yaitu Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan menjadi banyak laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Hal itu mengartikan bahwa ibadah-ibadah dalam Islam mempunyai pengaruh luar biasa terhadap pelakunya. Namun ibadah sholat ini masih sering dianggap sebagai
ibadah formal ritual saja gitu, dari mulai takbir, ruku, sujud gitu. Jadi masih banyak umat muslim yang lalai terhadap sholat karena mereka tidak mengetahui hikmah-hikmah yang luar biasa dalam sholat gitu. Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya gitu. Atau bermakna bawaan, hati, sifat, temperamen, dan Saya akan mempresentasikan makalah tentang hedonisme dalam organisasi. Jadi ada contoh konkret. Ini misalnya ada data bahwa anak-anak durhaka di Indonesia semakin banyak. Contohnya kasus di mana? Kemudian bab 2 bab 3. Ibu tidak melihat aneh ya?